بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan dan memaksimalkan kewajiban ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini kita telah masuk ke bulan Rajab, salah satu bulan di antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang memiliki kehormatan, kemuliaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka mudah-mudahan kita dapat memaksimalkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, memperbanyak ketaatan dan berkomitmen untuk meninggalkan apa yang dibenci, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan masuknya bulan Rajab, itu menandakan bahwa tidak lama lagi kita akan mendapatkan bulan Sya'ban dan setelahnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita dan menyampaikan kita di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Begitu doa yang biasanya diajarkan kepada kita oleh sebagian para ulama, yang artinya, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, berkahilah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kajian kita pada materi fikih zakat yang merupakan bab yang kedua atau pembahasan yang kedua setelah fikih salat. Maka pada malam hari ini
setelah kita menjelaskan tentang zakat emas dan perak. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita juga telah menjelaskan zakat urudut tijarah atau urudit tijarah, zakat barang dagangan. Maka pada pertemuan kita pada malam hari ini kita lanjutkan dengan pembahasan bab yang ketiga daripada pembahasan zakat ini adalah fi zakatil kharij minal ardi. Pembahasan zakat terkait sesuatu yang tumbuh atau dikeluarkan dari muka bumi. Nah, ini yang biasa disebut dengan zakat tanaman, zakat biji-bijian, dan zakat tumbuh-tumbuhan, hasil pertanian. Tetapi nanti juga akan dibahas bentuk lain zakat yang diperintahkan dan juga merupakan hasil bumi, dikeluarkan dari muka bumi, yaitu zakat barang tambang, zakatul ma'adin, dan juga zakat rikaz, barang temuan, yang merupakan peninggalan masa lampau. Nah, insya Allah akan dijelaskan pada pembahasan kita pada malam hari ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pembahasan yang pertama terkait dengan hal ini, zakat pertanian atau zakat tanam-tanaman, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Apa dalilnya? Dalam kitab ini dikatakan al-aslu fi wujubiha. Dalil yang menunjukkan kewajiban zakat hasil pertanian ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari apa yang baik yang kalian dapatkan dengan pekerjaan kalian. Nah, ini kemarin atau pada pertemuan yang lalu kita jelaskan zakat barang dagangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan segala sesuatu yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi. Jadi dari ayat ini para ulama kita mengatakan bahwa ada yang dinamakan dengan zakat dari sesuatu yang Allah berikan kita, dari hasil yang kita dapatkan yang dikeluarkan dari muka bumi ini. Kapan zakat ini diwajibkan? Zakat hasil tanaman ini atau hasil pertanian ini diwajibkan. Dalam kitab ini dikatakan wa tajibuz zakatu fil hububi idza ishtaddal habbu. Jadi zakat ini diwajibkan pada jenis biji-bijian, ya, karena tanaman itu terbagi dua, ada biji-bijian dan ada buah-buahan. Ya. Wa tajibuz zakatu fil hububi idza ishtaddal habb. Jadi kalau biji-bijiannya itu sudah ishtadda, sudah mengeras, wasara farikan, dan sudah nampak bersih, ya. Tentunya menunjukkan bahwa biji-bijian itu telah siap untuk dipanen, sudah layak untuk dikonsumsi. Maka pada saat itu sudah jatuh kewajiban zakat. Jadi ditandai kewajibannya itu ketika biji-bijian itu telah menunjukkan tanda-tanda kematangan. Begitu pula watajibu fit thimari inda buduwi salahiha.
Dan begitu pula pada buah-buahan diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya menjadi wajib ketika sudah menunjukkan tanda-tanda kematangan inda buduwi salahih. Ya. Apa artinya itu? Artinya begini, bahwa ketika biji-bijian atau buah-buahan itu dipanen, meskipun belum sampai betul pada tingkat kematangan yang sempurna, tetapi sudah dipanen, maka tetap wajib dizakatkan. Karena dia sudah menunjukkan tanda-tanda kematangan. Ya. Karena sebagian buah-buahan itu, ya, itu bisa dan layak dikonsumsi meskipun belum menunjukkan tanda kematangan yang sempurna. Katakanlah seperti kurma. Kurma itu kalau matangnya sempurna, kalau dia sudah mengering. Kalau dia sudah mengering, ya, maka kurma itu menunjukkan tanda kematangan yang sempurna. Tapi di antara jenis kurma ada yang sangat layak untuk dikonsumsi meskipun belum kering. Ya, makanya ada kurma rutop namanya. Ya, rutop itu setengahnya mengkal, setengahnya sudah matang. Ya. Nah, pada saat itu dipetik kurma itu. Kurma pada saat dia berada belum menjadi kurma, orang Arab belum katakan dia itu tamar, belum dikatakan tamar, masih dikatakan rutop. Rutop itu mengkal. Nah, dipetik pada saat itu. Dan ternyata memenuhi mencapai nisab. Wajib zakat tidak? Meskipun dia belum sampai pada tingkat kematangan yang sempurna, tapi karena dia sudah menunjukkan tanda-tanda kematangan, maka wajib untuk dizakatkan. Ya. Makanya para ulama fikih itu sangat detail sekali. Jadi ketika mereka menjelaskan kapan diwajibkan atau mulai diwajibkan, ketika tanam-tanaman itu, hasil pertanian itu sudah menunjukkan tanda-tanda kematangan, sudah layak untuk dikonsumsi. Nah, pada saat itu kalau memenuhi syarat wajibnya zakat, maka wajib untuk dizakatkan. Itu maknanya. Jadi tidak perlu menunggu sampai dia matang secara sempurna kalau dipanen pada saat itu. Nah, kemudian ya, secara spesifik bahwa zakat tanaman ini atau zakat hasil pertanian ini tidak dipersyaratkan di dalamnya, di sini dikatakan wala yushtaratu lahul haul, dan tidak dipersyaratkan bahwa zakat pertanian ini harus mencapai satu haul, satu tahun. Apa dalilnya? Dalilnya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yauma asadih, dan berikanlah hak dari zakat tanam-tanaman ini, hasil pertanian ini, pada saat yauma hasadih, pada saat dipanen. Pada saat dipanen, maka dikeluarkan zakatnya ketika dipanen. Ya. Nah, jadi dari penjelasan ini dikatakan atau dapat kita ambil pelajaran bahwa diwajibkan zakat ketika dia sudah menunjukkan tanda-tanda kematangan, ya. Kemudian tidak dipersyaratkan pada zakat hasil tanaman itu harus memenuhi satu tahun, bahkan diwajibkan setiap kali panen, ya, setiap kali panen. Jadi kalau dalam satu tahun orang yang mempunyai sawah itu panennya 2 kali, maka kalau mencapai nisab
maka wajib dizakatkan. Nah, jenis atau bagaimana, apa syaratnya? Apa syaratnya tanam-tanaman atau biji-bijian, buah-buahan itu yang wajib dizakatkan, masuk dalam kategori wajib dizakatkan. Di sini dikatakan fatajibuz zakatu fi kulli makilin muddakharin minal hububi wath thimar. Diwajibkan zakat pada setiap hasil tanaman yang ditakar. Ya, fi kulli makilin, ditakar atau ditimbang. Jadi ada kail, ada wazan. Ya, jadi dia ditakar, ditimbang. Ya. Ya. Jadi kalau diperjualbelikan dan boleh diperjualbelikan, tidak ditakar dan ditimbang, maka tidak wajib zakat sebenarnya. Beras. Ada tidak yang beli beras itu per biji? Saya beli beras 100 butir. Ada? Tidak ada. Beras itu ditakar atau ditimbang. Maka pada beras itu wajib untuk dizakatkan. Ya. Tomat. Biasa beli tomat, ditimbang 1 kilo, ya biasa ya. Tapi biasa juga kita beli tomat per biji. Maka tomat itu tidak ada zakatnya. Ya. Jadi yang wajib dizakatkan itu menurut ya sebagian para ulama, ini diperselisihkan oleh para ulama, tetapi yang kuat dalam masalah ini bahwa tanam-tanaman yang wajib atau hasil pertanian yang wajib dizakatkan kalau dia makil, ya ditakar atau ditimbang kemudian muddakhar dan dapat bertahanlah lama. Muddakhar dapat disimpan dalam waktu yang sangat lama, muddakhar. Ya. Jadi dibiarkan dia mengering dan masih layak untuk dikonsumsi meskipun dalam waktu yang lama. Kurma. Ya. Apalagi kalau buah-buahan itu kurma dengan anggur. Anggur kan kalau dia sudah mengering jadi apa namanya? Kismis. Nah, itu masih ya. Masih maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi itu persyaratannya, ya. Baik dari jenis biji-bijian atau dari jenis buah-buahan. Kal hintah wasyair, gandum ya, waddurrah, jagung. Jagung itu wajib dizakat. Ya. Karena dia ditakar atau ditimbang kemudian juga bertahan lama, ya. Wasyair, ad-durrah, al-uruz, ya, al-uruz kalau kita kan beras, ya. At-tamar, kurma, az-zabib. Az-zabib itu anggur kering, ya, kismis, az-zabib. Wala tajibu fil fawakih, dan tidak wajib zakat pada buah-buahan. Karena rata-rata buah-buahan itu tidak dapat bertahan lama. Jeruk, apel, durian bertahan lama, kecuali kalau yang maksud bertahan lama ini tanpa proses intervensi manusia. Dikeringkan saja ya sudah cukup dia bertahan lama. Tapi kalau ada proses di dalamnya ya semua sekarang ini apa yang tidak bisa bertahan lama? Buah-buahan itu bisa dikalengkan dan seterusnya, akhirnya dia bertahan lama. Apakah wajib? Tidak. Ya, yang maksud bertahan lama di sini muddakhar, dapat disimpan itu dengan sendirinya dengan proses pengeringan, kemudian dia bisa bertahan lama. Itu yang dimaksud. Ya. Bukan ya seperti durian dibuat apa? Dempok. Ya. Atau dibuat dodol. Nah, itu bertahan lama memang. Ya, tapi ada intervensi, ada
campuran yang diberikan kepada, maka ini sebenarnya tidak. Ya. Tapi ingat, bukan berarti kalau orang petani durian, petani apel, jeruk, ya, apalagi buah-buahan yang mahal itu apa? Apa buah-buahan yang mahal? Ya, bukan berarti kalau dia memiliki itu kemudian tidak wajib zakat. Kalau dia perdagangkan, maka kena zakat perdagangan. Ya, jadi kena dengan zakat perdagangan seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, maka di sini secara hukum asalnya wala tajibuz zakatu fil fawakih. Ya, jadi buah-buahan itu pada hukum asalnya karena tidak bertahan lama maka tidak wajib dizakatkan. Wal khadrawat, sayur-sayuran. Ya, kentang bertahan lama ya? Tidak. Ya. Wortel, ketimun, itu tidak ada zakatnya. Bayam, sayur, ya kangkung apalagi. Ya. Tapi kalau diperjualbelikan maka masuk dalam kategori zakat barang dagangan. Ya. Apa dalilnya? Karena Nabi SAW ketika menjelaskan wajibnya zakat tanam-tanaman ini, Rasulullah SAW itu mengatakan menjelaskannya dengan takaran, tausik, ada al-wasak. Sebentar kita jelaskan ya. Kadarnya. Wasak itu dihitung dengan bukan per biji tapi dengan ditakar, ditimbang. Nah, jadi dengan itu para ulama kita mengatakan ya, mengatakan bahwa tidak wajib zakat ya tanam-tanaman atau hasil pertanian yang tidak ditakar dan tidak bertahan lama. Ya. Apa syaratnya? Syarat wajib zakat untuk hasil pertanian ini disebutkan dua syaratnya. Yang pertama mencapai nisab. Ya. Wa yushtaratu liwujubi zakati fil hububi wa thimari syartan. Ada dua syarat. Sehingga zakat hasil tanaman ini atau hasil pertanian ini dikatakan wajib zakat. Syarat yang pertama adalah bulughun nisab, syarat umum, harus mencapai nisab. Berapa nisabnya? Nisabnya itu wa huwa khamsatu ausuk, 5 wasak. Ya, 5 wasak. Berapa itu 5 wasak? Ya, 5 wasak itu disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis, laisa fima duna khamsati ausukin sadaqah. Kalau tanaman itu, hasil pertanian itu di bawah 5 wasak, ya, tidak mencapai 5 wasak. Tidak mencapai 5 wasak, maka tidak ada sedekahnya, tidak ada zakatnya, kata Rasulullah SAW. Al-wasak adalah sebuah takaran yang dipakai dahulu untuk mengukur takaran tertentu, di mana takarannya itu yang dapat dipikul oleh seekor unta. Jadi kalau unta itu masih dapat memikul ya barang itu ya, maka itu disebut dengan apa? Wasak, 1 wasak. Ya. Jadi 1 pikulan yang bisa dipikul oleh seekor unta. Itu dahulu ditakar dengan seperti itu. Ya kan dahulu belum ada kilogram, belum ada ya ukuran-ukuran yang lazimnya kita gunakan sekarang, ton dan seterusnya ya. Nah, maka diukur dengan ukuran yang seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan ya, laisa fi maduna khamsati ausuk sadaqah. Jadi tanaman yang tidak mencapai 5 wasak maka tidak ada zakat di dalamnya. Nah, 1 wasak itu berapa? 1 wasak itu dikatakan wa huwa sittuna sa', 60 sa'. Jadi 1 wasak itu 60 sa'. Ya. Dengan sa' yang dipakai takarannya adalah sa' nabawi. Sa' yang diukur dengan ukuran yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Ya, 1 sa'.
Satu sa' itu berapa satu sa'? 4 mud. Arba'atu amdad. 4 mud. Jadi ini namanya 1 mud ini. Kalau kita begini, ya, mengambil beras umpamanya, 2 genggaman tangan kita, ini namanya satu mud. 4 kali ini namanya 1 sa'. Nah, itu kadar zakat fitrah itu 1 sa'. Ya, 1 sa'. Nah, berapa para jamaah sekalian? Nah, itu ditakar oleh para ulama kita 5 wasak itu. Jadi kalau 1 wasak itu berapa tadi? 60 sa'. Berarti 5 wasak itu 300 sa'. Nah, 300 sa' itu, ya, fayakunu zinatun nisabi bil burril jayyid. Kalau yang ditakar itu adalah sejenis biji gandum yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, maka takarannya itu sekitar 600 wasnai asyar kilogram, 612 kilogram. Kalau mau ditakar, jadi 5 wasak itu sekitar berapa? 612 kilo. Ya, 612 kilogram. Ya. Karena kira-kira takaran kira-kira 1 sa' itu 2,40, ya, 2,4 kilogram, tidak sampai 2,5. Ya, jadi sebenarnya kalau zakat fitrah itu sampai 3 kilo itu sudah lebih sebenarnya. 2,5 pun sebenarnya sudah lebih. Yang, ya, saya juga pernah mengukur sendiri 1 sa' itu, ya, kita beli sa' dari kota Madinah yang dikenal dengan sa' Nabawi, itu kita takar pakai beras, itu tidak sampai, memang 2,5 kilo pun tidak sampai. Ya, jadi sekitar 2,4, ya, 2,4 kilogram. Itu sudah 1 sa'. Nah, 1 sa' itu yang biasa kita pakai takaran untuk zakatul fitr, zakat fitrah, ya, atau zakatul fitri. Nah, itu sekitar 612, ya. Nah, ini syarat yang pertama. Jadi kapan dia wajib dizakatkan? Kalau hasil pertaniannya itu mencapai 612 kilo. Jadi kalau sampai 700 sampai 1000 kilo wajib zakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, an yakunan nisab mamlukan lahu waqta wujubiz zakah. Nisabnya itu adalah milik orang yang pemilik, ya, tanam-tanaman itu miliknya secara sempurna, ya, milik orang yang, ya, karena dalam sistem pertanian ada yang dikenal dengan istilah musaqah dan muzara'ah. Apa itu musaqah, muzara'ah? Musaqah itu sejenis sejenis kemitraan yang dibolehkan dalam pengelolaan tanah, sawah, ladang. Ya, ada namanya musaqah. Musaqah itu ada yang pemilik kebun, kemudian ada yang bertugas untuk menjaga, menyiram. Itu namanya musaqah. Ya. Ada namanya muzara'ah. Muzara'ah itu ada orang yang punya tanah tapi dia malas mengelola tanahnya. Dia bilang, silakan Anda tanami tanah saya ini dan nanti hasilnya kita bagi 2. Atau kita bagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini para jamaah sekalian, ketika panen itu belum milik sempurna orang itu. Harus dibagi dulu sesuai dengan kesepakatan. Maka dikeluarkan dulu milik masing-masing, kemudian setelah itu dilihat apakah mencapai nisab atau tidak. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi makanya dikatakan syarat yang kedua, an yakuna nisabu mamlukan lahu waqta wujubiz zakah. Bahwa nisabnya itu adalah milik dia sepenuhnya. Ya. Milik orang tersebut ketika dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, ini pembahasan yang kedua. Yang ketiga para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa kadar yang wajib dizakatkan? Jadi nisabnya kita sudah ketahui 612 sekitar itu. Ya, 5 wasak atau
300 sa'. Berapa kadar yang wajib dikeluarkan? Dalam kitab ini dikatakan wal wajibu fil hububi wath thimar al usyru fi ma suqiya bila kulfah. Jadi yang wajib dikeluarkan itu al usyur. Al usyur itu berapa? 10%. Ya. 10% apabila ladang itu atau sawah itu, kebun itu tidak memerlukan biaya pengairan. Ya. Jadi kalau dia sawahnya model sawah tak ada hujan, atau ada irigasinya dan irigasinya gratis dibangun oleh pemerintah, dia tidak perlu apa? Tidak perlu biaya, tidak ada biayanya sama sekali. Ya, sudah siap. Ya, dia tidak perlu capek-capek, tidak ada ongkos untuk pengairannya. Maka ingat zakatnya itu lebih banyak. Berapa? Al-usyur, 10%. Ya, di sini dikatakan fi masuqiya bila kulfah, yang pengairannya itu tanpa biaya, tanpa beban. Bi ankanat asariyah. Ya. Apalagi kalau jenis tumbuh-tumbuhannya itu dapat tumbuh meskipun dia tidak disiram. Ada jenis tumbuhan itu tidak disiram, lama tetap hidup. Kurma seperti itu. Ya, atharia itu cukup dia mengandalkan akarnya yang yang menghirup sumber makanannya dari dalam tanah. Itu namanya atharia. Ya. Autusqa bima'il uyun, atau dia diairi dengan air yang berasal dari mata air. Tidak ada biaya karena sumbernya dari mata air, dari sungai yang ada. Nah, maka ini semuanya masuk dalam kategori apa? Sawah atau tanah, ladang yang tidak perlu biaya. Maka zakatnya berapa? Iya. Jadi kalau dia hasil panennya itu 1000 kilo, maka yang wajib dikeluarkan berapa? Berapa? 10%-nya? 100 kilo. Gak banyak kan? Iya. Kenapa? Karena berimbang. Anda tidak ada biaya. Pengairannya tidak perlu biaya. Iya. Kemudian wa nisful usyur fi ma suqiya bi mu'nah. Ya, nisful usyur, setengah dari 1/10. Berapa setengah dari 1/10? Hah? Berapa? Ya, matematika saya agak 5%. Ya. 5% kalau bi ankana tuska bidalla wassawani. Ya, apabila sawahnya itu diairi dengan apa? Ad-dalla wassawani. Ad-dalla itu dari kata dalwun. Jadi harus ada ember, ada timba, diangkat, kemudian dibawa ke tanah ladang, ya, atau bi as-sawani. As-sawani itu an-nawadhi, an-nadhi itu unta yang memang sengaja dijadikan sebagai unta yang menyiram sawah atau kebun atau ladang, ya. Sawani. Nah, ini intinya kalau dia punya ada biaya, pengairannya itu ada biaya, maka zakatnya cukup berapa? 5%. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Jadi syariat kita ini sangat adil. Ya. Sangat adil. Allah sudah tahu membedakan. Ini tidak ada biayanya, ini berat bebannya, ini tidak. Ya. Maka yang tidak memerlukan biaya, tak ada hujan, itu lebih banyak kadar zakatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Fima saqatis sama wal anhar wal uyun." Apa yang diairi oleh hujan. Fima saqatis sama. Jadi yang yang bersumber dari hujan. Wal anhar, begitu pula dari sungai. Wal uyun, dari mata air. Ya. Ya. Au kana ba'lan al-usyur.
ya, atau yang bisa ya tumbuh dengan apa? Sendirinya tanpa perlu pengairan yang banyak, ya, maka zakatnya berapa? 1/10 al-usyur, 10%. Wa fima suqiya bis-sawani awin nadhi nisful usyur. Tapi kalau dia disiram dengan as-sawani, dengan unta pakai biaya, ya, atau bin nadah, ya, sama ya. Jadi unta yang dipakai mengambil air, kemudian di unta itulah yang akan menyiram, ya, tanam-tanaman atau kebun itu, ya, maka nisful usyur, setengah dari 1/10, ya, yaitu 5%. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, zakat hasil pertanian nisab kadarnya yang wajib untuk dikeluarkan. Sebagian para ulama berijtihad, ya, berijtihad kalau ternyata sawahnya atau ladangnya itu mengandalkan dua-duanya. Jadi dia mengandalkan apa? Hujan. Begitu pula irigasinya lancar dan nada biaya. Tapi di sisi yang lain ada waktu-waktu tertentu dia harus memakai biaya. Maka kalau mengandalkan dua-duanya, maka zakatnya itu 7,5%. Ya, jadi bukan 5% dan bukan 10%, tapi di antara keduanya, yaitu 7,5%. Ini hasil ijtihad para ulama dan disebutkan dalam beberapa kitab kontemporer terkait dengan masalah pembahasan zakat pertanian. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian permasalahan selanjutnya, madu. Madu. Apa itu madu? Al-asal. Ya. Ada zakatnya tidak? Sebagian para ulama mengatakan pada madu itu ada zakat. Ya. Ya. Tetapi jumhur ulama di sini karena dijelaskan ya zakatul asal, zakatnya madu. Ya, jadi kalau peternak madu, ya, peternak madu lebah, ya, oleh sebagian yang saya tahu adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu mewajibkan pada madu itu ada zakat. Ya. Tapi dalam kitab ini dikatakan Haka Ibnu Abdul Bar anil jumhur. Ibnu Abdul Bar, seorang ulama besar dari madhab Maliki, ya, itu mengatakan bahwa jumhur ulama mengatakan bahwa madu itu tidak ada annahu la zakata fihi, dan bahwa madu itu tidak ada zakatnya, wa huwal adhhar, dan itu yang paling kuat, ya. Li'annahu laysa fil kitabi wala fis sunnah dalilun sahihun sarihun ala wujubiha. Tidak ada dalil yang sahih yang jelas menunjukkan tentang kewajiban zakat pada madu. Wal aslu bara'atul dhimmah, dan hukum asalnya ya seseorang itu dibebaskan dari tanggung jawab kalau tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kewajiban hal tersebut. Qala al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan al-hadis, ada riwayat hadis ya. Ya, Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan hadis yang mengatakan anna fil asali al-usyur. Dalam sebagian riwayat dikatakan anna fil asali al-usyur, bahwa pada madu itu 1/10, 10%. Ya, jadi madu itu peternak ya, petani madu atau peternak lebah itu ya, kalau dalam sebagian mazhab itu harus mengeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? 10%. Jadi kalau dapat 100 kilo madu, ya berapa? Iya, 10 kilo itu harus keluar. Ya. Maka tapi Imam Syafi'i katakan anna fil asalil usyur, bahwa hadis bahwa pada madu itu 1/10 itu dhaif. Itu hadisnya apa? Lemah. Hadisnya lemah. Wa fi alla yu'khad minhu, ya. Begitu pula
ya, dalam riwayat yang lain itu dikatakan hadisnya juga lemah, ya. Ya. Jadi tidak ada dalil yang kuat, ya. Tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan tentang bahwa pada madu itu ada zakat, ya. Kecuali apa yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, ya, ya, atau sebagian para ulama, ya, itu mewajibkan bahwa pada madu itu ada zakatnya, ya. Ya, yang jelas, ya, pendapat yang dikemukakan dalam kitab ini bahwa madu itu tidak ada zakatnya. Tapi ingat sekali lagi, kalau diperjualbelikan, ya, maka masuk dalam kategori zakat barang dagangan. Jadi memang secara ini tidak ada zakatnya, tapi Anda bisniskan, Anda perjualbelikan, dapat keuntungan dari situ, maka ingat ada zakat barang dagangan. Yang terakhir para jamaah sekalian, zakat pada barang temuan atau barang tambang. Nah, ini singkat saja. Apa itu rikaz? Ada namanya rikaz. Rikaz itu adalah mawujida min dafa'inil jahiliyah dhahaban aw fidda aw ghairuhuma mimma alaihi alamatul kufri. Barang-barang peninggalan masa lampau, masa jahiliyah yang tertanam di dalam tanah, ya, tertanam dalam tanah, baik berupa emas ataupun perak ataupun selainnya, yang pada tanda-tanda pada barang itu ada tanda-tanda bahwa itu bukan milik orang Islam, bahwa itu bukan milik orang Islam. Jadi tanda-tanda masa lampau, masa jahiliyah. Kalau kita di Indonesia, sebelum datang Islam di Indonesia, ya. Maka kalau ada orang yang mendapatkan barang yang seperti itu, maka itu yang disebut dengan rikaz, ya. Berapa zakatnya? Ya. Berapa zakatnya? Ya. Yaitu seperlima al-khumus. Ya. Jadi ketika kita dapatkan barang temuan itu, ya, barang temuan itu, maka otomatis langsung dikeluarkan seperlima. Jadi kalau dapat, ya, barang dan punya nilai harga yang, maka dikeluarkan seperlima. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wa fir rikazi al khumus. Pada barang temuan itu, pada rikaz itu ada seperlima, ya. Ya. Ya, tapi syaratnya dia adalah peninggalan masa lampau, bukan peninggalan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin itu nanti jatuhnya itu bisa masuk dalam kategori barang temuan, luqatah. Ya, kalau luqatah itu ada hukumnya tersendiri. Ya, nanti dalam fikih muamalat akan dijelaskan bagaimana perlakuan kita kalau kita menemukan barang luqatah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir al-ma'dan, barang atau al-ma'dan atau al-ma'din, barang tambang. Karena ini banyak barang tambang kan? Seperti apa? Nikel, aluminium, emas. Kalau emas dan perak sudah jelas, seperti yang kita jelaskan. Dan mahal enggak itu harganya? Ya, mahal. Minyak, ya. Ini diperselisihkan para ulama, tapi yang kuat wallahu alam di sini dikatakan al-ma'dan. Apa bedanya ma'dan dengan rikaz? Kalau rikaz itu barang peninggalan, memang dia tertanam saja di dalam tanah. Sementara ma'dan, ya, barang tambang itu dia memang tercipta di dalam tanah. Ya, jadi makhluk ciptaan Allah mempunyai nilai yang memang proses penciptaannya itu dalam tanah. Kemudian memerlukan untuk digali dan seterusnya untuk mendapatkan barang tambang itu. Di sini dikatakan
kullu ma tawallada minal ardi min ghairi jinsiha. Semua yang terdapat di muka bumi ini tetapi bukan dari jenis tanah, ya, bukan dari jenis tanah. Laisa nabatan, begitu pula bukan tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan ada zakatnya, zakat tumbuh-tumbuhan. Sawaun kana jariyah, baik itu berupa cairan, ya, seperti apa? Seperti minyak dan seterusnya, ataupun yang padat, ya, jamidan, seperti besi, nuhas, ya, aluminium, ya, emas, perak, dan yang lainnya. Maka ijma' para ulama, disepakati oleh para ulama bahwa barang ini wajib dizakatkan. Wajib dizakatkan. Batu bara itu barang tambang juga, ya. Maka ini juga ada zakatnya. Ya. Nah, berapa zakatnya? Ini semuanya masuk, ya, barang tambang ini masuk dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan segala sesuatu yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi. Maka wajib diinfakkan, wajib dizakatkan. Nah, berapa zakatnya? Nah, para ulama mengatakan ada yang zakatnya disamakan dengan apa? Dengan rikaz. Berapa tadi? 5%. Ya. Apaan? 1/5 20%. Kenapa 20%? Ya, Anda tidak perlu enggak susah-susah. Ya, dapat gali, dapat barang. Ya, ya, capeknya sedikit. Ya, maka zakatnya juga besar, 1/5. 20%, ya? Iya, betul, 20%. Nah, ya. Itu sebagian para ulama mengatakan. Jadi zakat barang tambang itu 20%, 1/5. Sebagian para ulama mengatakan tidak. Ya, tidak. Zakatnya itu sama dengan zakat emas dan perak. Rubul usyur, 2,5%. Ya, 2,5%. Sebagian mengatakan tinggal dilihat. Kalau memerlukan biaya yang sangat besar, maka zakatnya 2,5%. Tapi kalau tidak ada biayanya atau kurang biayanya, maka zakatnya itu sama dengan rikaz, 20/1/5. Nah, itu penjelasan para ulama, meskipun sebagian memilih pendapat pertengahan, ya 2,5%. Ya, 2,5%. Jadi sama dengan zakat emas dan perak. Jadi pengusaha-pengusaha tambang ini sebenarnya, ya, banyak zakatnya juga itu. Tinggal dilihat, ya, berapa kadar dari barang yang didapatkan. Jadi langsung dikeluarkan. Dia ini mirip dengan apa? Mirip dengan, dari satu sisi mirip dengan tumbuh-tumbuhan, tetapi di sisi yang lain mirip juga dengan emas dan perak. Wallahu ta'ala alam. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas zakat yang ketiga, yaitu zakat bahimatil an'am, tentang zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Sebelum kita tutup, saya persilahkan kalau ada yang ditanyakan. Silakan. Banyak yang tahu itu dia ada peminjam lahan sawah, Ya. kasih uang ini sawah misalnya, penjaminan dia bisa bebas, apakah dia bebas tanam ini sawah. Ya. Di hasil ini sawah yang ambil ada sawah tadi, misalnya ya kayak kontrak gitu, misalnya dia habis dan dipakai uangnya tadi masuk akad usaha atau masuk akad terima. Jadi dua ini berkaitan sama paling besar kita anak sama
dan saya bangun ini, niatnya pertama itu saya tempati sama keluarga. Ya. Jadi tadi yang berminat untuk sewa itu Ya. jadi pin jadikan kontrakan itu Ya. bukan niat di awal itu. Ya. Maka itu juga benar. Zakat. Ya. Ya. Yang pertama itu kelihatannya dia gadai ya, masuk dalam kategori gadai. Jadi pemilik sawah itu butuh uang. Pemilik sawah butuh uang. Ini kita sederhanakan. Pemilik sawah butuh uang. Kemudian ada orang kaya atau orang punya uang. Dia kasih 50 juta. Ini ambil. Nah, ya. Sebagai pinjaman kan? Karena 50 juta dikembalikan atau tidak? Dikembalikan. Berarti utang itu. Jaminannya apa? Sawah. Tapi apa masalahnya? Sawahnya dia pakai. Jadi dia tetap dapat 50 juta, hasil sawahnya orang dia nikmati. Apa namanya ini? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi orang yang memberikan pinjaman, maka itu riba. Jadi bukan musaqah, bukan muzara'ah. Haram. Kalau musaqah boleh. Ini riba. Ya. Seandainya tidak ada itu sawah, dia mau kasih pinjam enggak 50 juta itu? Dan bukan juga sewa. Kalau sewa enggak dikembalikan. Ya. Kalau sewa enggak dikembalikan. Namanya ongkos sewa. Kalau sewa enggak ada masalah, dia sewa 5 tahun ini dengan 50 juta enggak ada masalah. Ya. Ya. Meskipun ya penyewaan tanah itu diperselisih, tapi yang jelas para ulama mengatakan boleh menyewa tanah. Ya. Nah, ya. Kalau sewa dikembalikan, tapi kalau sewa tidak dikembalikan, tapi karena ini dikembalikan, maka dia pinjam. Sudahlah dia dapat untungnya itu tanah dan uangnya dikembalikan. Seandainya tidak ada itu tanah, mau enggak dia kasih 50 juta itu sebagai pinjaman? Nah, itu dites, itu diuji. Nah, ya. Kalau dia mau, berarti ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dimasuk dalam kategori gadai. Asalnya dia gadai, tetapi karena dia mengambil keuntungan dari manfaat dari barang yang digadaikan, maka itu terkena hukum riba. Ya. Dan ini banyak di perkampungan, ini banyak model-model seperti ini. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, nah, pada pertemuan yang lalu, ini saya ingin perjelas ya, mungkin ada kerancuan sedikit ketika saya jelaskan. Jadi salah satu syarat daripada barang dagangan itu yang wajib dizakatkan ketika dia didapatkan dengan usaha. Ya. Maka kalau barang itu berasal dari warisan, maka hukum asalnya tidak ada zakatnya. Tapi kalau setelah itu dibisniskan dan ya umpamanya saya dapat warisan tanah, ya, kemudian saya jual tanah itu, untuk pertama kalinya itu tidak kena zakat, ya. Tapi dari hasil keuntungan itu saya beli lagi tanah, kemudian saya jual lagi itu tanah, itu sudah masuk dalam kategori barang dagangan. Ya, barang dagangan. Nah, jadi kalau seperti ini tadi, antum dapat tanah warisan, kemudian antum banguni rumah. Itu bangun rumah kan antum yang bangun itu dengan usaha antum. Kemudian setelah itu antum ditawari kontrak. Mulai saat antum menerima akad kontraknya, berarti sudah niatnya dagang, niatnya sewa. Tapi yang dizakatkan itu bukan nilai rumahnya. Yang dizakatkan itu hasil sewanya. Ya. Nah, hasil sewanya. Nanti dilihat hasil sewanya bertahan tidak 1 tahun. Hasil sewanya 100 juta. Sewanya, kontraknya 100 juta. Tapi belum 1 tahun, habis. Maka tidak ada zakatnya. Ya. Makanya senyum-senyum. Karena tidak ada zakatnya. Ya.
Ya. Wallahu a'lam, ya. Seperti itu. Nah, tadi silakan. Sawit. Iya. Masuk dalam kategori ditakar dan ditimbang? Iya. Bertahan lama? Maksudnya bertahan lamanya ada waktunya. Tapi pada hakikatnya kan kita tidak makan sawit ya. Iya, dia diubah menjadi apa? Minyak. Kemudian minyaknya itu dijual. Kena zakat barang dagangan. Iya, jadi kena barang dagangan. Jadi nanti kenanya sawitnya itu dijual, masuk dalam kategori. Kalau dia sendiri yang mengelola sawit itu menjadi minyak, nanti pada saat diperdagangkan itu masuk. Tapi kalau petani sawitnya yang menjual, maka otomatis kena zakat barang dagangan. Wallahu a'lam. Ya. Ya, silakan. Kalau misal kita awal 10 kilogram misalnya, jadi zakatnya 10%. Jadi niatkan 10 kilogram ini bukan dikonsumsi, kita dagang, Jual. dagangan. Iya. Nilai dari zakat perdagangan yang sah ternyata sampai nisab nilai jual belinya. Iya. Jadi insat terbebas dari Zakat. Iya. Dan perdagangan. Iya. Karena yang wajib dizakatkan itu kalau niatnya bukan diperdagangkan. Memang kita niat simpan untuk kita konsumsi sepanjang tahun. Ternyata pas kita takar melebihi nisab, maka wajib dizakatkan. Tapi kalau dari sejak awal memang niatnya untuk apa? Dijual, maka masuk dalam zakat perdagangan. Iya. Nah, ternyata setelah dijual, iya, tidak sampai nisab, maka alhamdulillah tidak ada zakatnya. Jadi niat yang menentukan ya, niat yang menentukan, dan tidak boleh main-main dengan niat. Allah paling tahu. Iya. Oh, saya dan tidak boleh gara-gara yang penting tidak kena zakat. Iya, tidak boleh seperti itu. Niatnya ini anta yang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu. Kalau bisa kita zakat, kalau zakatnya diuangkan kayak. Ya, hukum asalnya zakat pertanian itu dikeluarkan sesuai dengan komoditi ini. Jadi kurma keluarkan ini dan jangan diuangkan, kecuali dalam keadaan orang fakir miskinnya itu lebih butuh dalam bentuk yang lain. Ya, itu saja pengecualiannya. Kalau yang fakir miskinnya umpamanya lebih butuh uang, maka tinggal hukum asalnya kasih aja beras. Nanti dia yang jual. Dia yang jual sendiri. Nggak usah antum. Karena hukum asalnya barang yang kita hasil pertanian itulah yang kita keluarkan. Itu hukum asalnya terkait dengan barang zakat pertanian. Allahu a'lam. Ya. Masih ada? Ya, terakhir. Umbi-umbian. Pertanyaannya cuma dua, ditakar atau ditimbang? Bisa dibeli satu-satu? Berarti kalau sudah bisa dibeli satu-satu enggak bisa. Iya. Ya. Seperti ubi itu. Ubi bisa dibeli satu biji enggak? Atau harus saya mau beli ubi 10 kilo? Enggak harus kan? Biasa per karung, tapi bisa juga biji ini. Maka kalau dia tidak ditakar atau tidak ditimbang, maka gugur. Kemudian yang kedua, bertahan lama enggak? Tidak. Kecuali dengan diproses kan, diproses ya bertahan lama semua jadi keripik itu kan. Karena diproses semua bertahan lama kalau tapi dengan sendirinya dia tidak bertahan lama. Maka sebenarnya tidak. Tapi kan diperdagangkan. Maka kena zakat barang dagangan. Iya. Iya.
Enggak. Satu kali. Tidak ada kaidahnya zakat itu pada satu barang 2 kali zakat. Untuk dalam 1 tahun. Ya. Tapi per tahun kena, seperti zakat emas. Tahun ini kena zakat. Tahun depan kena lagi kalau memang mencapai nisab. Meskipun emasnya masih bertahan. Emasnya itu tetap itu saja. Ya. Barang pertanian itu kalau niatnya perdagangan maka hukum asalnya masuk dalam kategori barang dagangan. Yang masuk zakat pertanian tujuannya untuk konsumsi, pemakaian kita, untuk makan, untuk itu. Nah, itu saja yang wajib dizakatkan. Adapun langsung kalau mau didagangkan secara langsung maka ya, atau sebagiannya kita konsumsi, kemudian sebagiannya kita jual. Nah, yang kita jual ternyata mencapai nisab. Wajib dizakatkan dari zakat perdagangan. Karena memang niatnya sebagiannya itu untuk diperjualbelikan. Ya, jadi hasil pertaniannya dibagi dua. Yang satu untuk dikonsumsi dan mencapai nih wajib dizakatkan. Yang setengahnya diperdagangkan dan cukup nih, tapi kan ada 1 tahun kalau zakat perdagangan. Nah, itu kalau cukup nisab dan mencapai haul wajib lagi zakat. Karena pada hakikatnya barangnya berbeda, tidak sama. Yang tidak wajib itu yang tidak boleh itu satu barang ini 2 kali zakatnya. Ini kan tidak, setengahnya untuk konsumsi dan setengahnya untuk diperdagangkan. Wallahu ta'ala alam. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Insyaallah sekali lagi pekan depan kita akan masuk pada pembahasan zakat hewan ternak. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya